Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anakku, pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 3. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan percobaan, siswa mampu menyajikan hasil laporan pengamatan tentang perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan yang ketiga, dengan permainan tangkap bola, siswa mampu menjelaskan aturan permainan tersebut dan manfaatnya guna meningkatkan keterampilan gerak dasar lokomotor dan manipulatif dengan tepat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan bagaimanakah cara membuat kincir angin bisa berputar dengan cepat. Yang pertama, bagaimana jika membawa kincir angin berjalan, berlari, atau dengan memegang kincir jauh di atas kepala, apakah bisa membuatnya berputar lebih cepat? Nah, jawabannya bisa. Lalu yang kedua, apakah posisi kincir angin saat dibawa lari menentukan kencangnya putaran? Nah, saat kincir angin dibawa lari, itu juga menentukan kencangnya putaran dari kincir angin ya anak-anak. Lalu yang ketiga, bagaimana jika kincir anginnya ditiup, apakah dia akan berputar? Nah, jawabannya, jika kincir anginnya ditiup, dia juga bisa berputar, namun kemungkinan besar berputarnya akan lebih lambat. Nah, ini merupakan gambar kincir angin ya anak-anak. Ini adalah gambar kincir angin yang terbuat dari kertas. Lalu di sini ada teks tentang Siti. Anak-anak dengarkan ya, ibu akan membacanya. Siti memiliki kincir angin yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincir angin berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuh padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Nah, maukah anak-anak memiliki kincir angin seperti kepunyaan Siti? Oke, kalau begitu, jika anak-anak mau bisa membuat kincir angin seperti Siti, di sini ibu akan mengajak kalian untuk membuat suatu proyek kincir angin yang terbuat dari kertas. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan kincir angin. Kita perhatikan kincir angin dari kertas ya anak-anak, karena di sini kita akan membuat kincir angin yang terbuat dari kertas. Alat dan bahan yang pertama, lidi atau sumpit kayu, kedua gunting, ketiga lem, keempat kertas berbentuk persegi, kelima jarum, pin, dan paku payung. Langkah-langkah pembuatan, ambil kertas lalu ikut instruksi pada gambar. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Namun sebelum kita membuat proyek kincir angin, kita juga perlu memperhatikan keselamatan di dalam membuat kincir angin. Nah, ini merupakan panduan keselamatan dalam bekerja ya anak-anak. Yang pertama, dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang bisa kamu lakukan, yaitu berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Lalu yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Dan yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan ya anak-anak. Nah, di sini bisa juga anak-anak membuat kelompok agar di dalam membuat suatu proyek kincir angin bisa berjalan dengan cepat dan aman.
Nah, jika anak-anak sudah paham, nanti anak-anak bisa mempraktikkan bagaimana cara membuat suatu proyek kincir angin. Baiklah, jika sudah, alat-alat yang digunakan untuk membuat kincir angin, Ibu rasa sudah bisa disimpan ya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas tentang teknik dan melempar dan menangkap bola secara benar ya. Nah, bagaimana teknik melempar bola lurus ke atas atau melambung dan menangkapnya kembali secara benar? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara permainan melempar bola dan gerak dasar manipulatif. Namun sebelumnya Ibu akan jelaskan bahwa gerak dasar manipulatif itu adalah gerakan yang dilakukan menggunakan suatu objek atau benda. Contohnya dari gerak manipulatif itu sendiri adalah menangkap, melempar, memukul, dan memantulkan bola. Seperti bola yang terdapat pada gambar ya anak-anak. Nah, di sini juga terdapat satu aturan permainan. Perlengkapannya kita hanya perlu bola besar atau bola kecil ya. Di sini aturan bermainnya, satu, kelas dibagi menjadi dua kelompok, misalnya kelompok A dan kelompok B. Kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Lalu yang ketiga, anggota kelompok A paling depan memegang bola, begitu juga dengan kelompok B. Dan yang keempat, masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Sampai di target, permainan mengelilingi target dan berbalik arah. Lalu yang kelima, bola kemudian diberikan kepada anggota kedua dan permainan pertama, cepat berlari ke depan, ke belakang barisan. Lalu yang keenam, anggota kedua melakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. Lalu yang ketujuh, barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah yang menjadi pemenangnya. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan suatu olahraga, ada baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar kita di saat melakukan permainan tidak mengalami cedera. Nah, peragangan untuk mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama, memutar pinggang. Kedua, menekuk badan, tangan, dan kaki. Lalu yang ketiga, memiringkan badan. Yang keempat, membentang tangan dan kaki. Kelima, memutar badan. Dan yang selanjutnya, menghadap ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Lalu pemanasan yang berikutnya yaitu mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, jalan dengan lintasan lurus dan zigzag. Lalu yang terakhir, lari dengan lintasan lurus dan zigzag ya anak-anak. Nah, jika anak-anak sudah paham, anak-anak bisa mempraktikkannya dari kertas dengan benar. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui bagaimana cara melempar dan menangkap bola dengan benar. Nah, sekian dan terima kasih anak-anak. Sekian materi dari Ibu.